Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG Batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hamidar. Saya salah satu guru di SMA Islam Nurul Ilmi Desa Rapulemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Curup dengan nomor peserta 73069800137 dan NIM PPG 245812035. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa SMA kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah, semangat pagi ya. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya ketua kelas siapkan dulu teman-temannya. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akbar, ada keterangan? Tidak. Tidak. Berarti Ibu Alfa ya. Ibu. Siapa lagi? Itu Ibu. Itu Ji. Ya, jadi sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita tadarus dulu ya. Silakan dinaikkan semua Al-Qur'annya anak sekalian. Kemudian silakan buka surah Al-Isra ayat 32 sampai 33. Itu yang dibaca ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang tadarusnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabila wala taqtulun nafsallati harram fil qarni innahu kana mansura. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita dapat amalnya ya. Amin. Ya, tadi kita baru-baru sudah tadarus ya. Sekarang coba berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ada yang tahu terus 1 sampai terus 5? Iya, oke. Ibu kasih apa-apa ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, oke. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Oke, coba Rara.
membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, baik. Masih ingat ya? Sarah. Kesimpulan tentang surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Ya, siapa lagi? Alif. Mengimplementasikan makna Quran surah Isra surah ke-17 ayat ke-32 dan hadis pergaulan bebas serta Quran surah Nur surah ke-24 ayat 2. Ya, oke, bagus sekali ya. Ternyata masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasikan pergaulan bebas dan perbuatan zina dan bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena materi hari ini sangat penting untuk kita ketahui lebih mendalam ya. Oke, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya itu adalah, mengapa pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar bagi remaja saat ini? Ada yang bisa jawab? Oke, Ahmad silakan. Pergaulan bebas dianggap tantangan besar karena remaja berada pada fase pencarian jati diri dan rentan terpengaruh oleh pergaulan, serta media yang mempromosikan gaya hidup bebas, tekanan dari lingkungan sosial, dan keinginan untuk diterima seringkali mendorong mereka ke arah perilaku yang kurang terkontrol. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita sebagai pelajar muslim menjaga diri dari pergaulan bebas di lingkungan yang penuh godaan? Ada yang bisa jawab? Oke, Haidil, silahkan. Sebagai pelajar muslim, menjaga diri dari pergaulan bebas bisa dilakukan dengan memperkuat iman, memperdalam ilmu agama, memilih lingkungan pertemanan yang positif, serta senantiasa mengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan kita. Selain itu, penting juga untuk menjauh dari situasi atau tempat yang bisa memicu godaan. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, Bapak anakku sekalian, mari kita semangat ya dalam mempelajari materi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Kenapa Ibu mari kita semangat? Karena ini sangat berdampak untuk kita ke depannya. Kita harus bisa mengetahui lebih mendalam apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina, supaya kita bisa mengaplikasikan. Karena kenapa? Yang pertama itu dapat melindungi kehormatan diri kita ketika kita mengetahui apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, mencegah dampak negatif, contohnya seperti penyakit-penyakit yang menular. Ada yang tahu kira-kira penyakit seperti apa itu yang menular ketika kita terjerumus tentang perzinahan dan pergaulan bebas? Seperti HIV ya, itu salah satunya penyakit yang dapat kita dapatkan ketika kita terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terus yang ketiga, menjaga masa depan. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kehormatan kita sebagai perempuan maupun laki-laki. Terus yang terakhir adalah motivasinya anak sekalian, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain ya, bisa menjadi contoh untuk orang lain. Ketika kita bisa menghindari perbuatan bebas atau perbuatan zina. Itu motivasinya untuk saya pribadi dan untuk anak-anak sekalian untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama, merupakan larangan bagi agama kita ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari
zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kita sudah bahas tujuan pembelajaran kita kali ini. Ibu akan memperlihatkan contoh gambar ya. Ini adalah gambar apa? Ada yang bisa memberikan atau memaknai gambar yang ibu tampilkan di atas? Ini kira-kira gambar apa? Gambar ini menyajikan perbandingan antara perilaku babon dan manusia dengan fokus pada tema kemanusiaan dan moralitas. Di bagian atas terdapat gambar babon yang merawat anaknya, menunjukkan kasih sayang dan naluri keibuan. Namun di bagian bawah ada gambar-gambar yang menggambarkan kondisi bayi yang lahir dengan cara yang tidak wajar, termasuk aborsi dan kelahiran yang tidak manusiawi. Ya. Oke, jadi sedikit lagi ya. Kita di sini gambar ini berbicara tentang perbedaan hewan atau babon dengan manusia. Lihat, kalau hewan yang melahirkan itu dia merawat anaknya ya. Dia merawat anaknya, kemudian dia bermain memberikan seperti naluri seorang ibu. Sedangkan manusia ketika terjerumus dalam pergaulan bebas maupun perbuatan zina, kita bisa lihat gambarnya. Akibatnya seperti apa? Aborsi, bahkan lahir tapi tidak sempurna seperti bayi-bayi pada umumnya. Itu adalah perbedaan hewan dengan manusia. Oke, paham sampai di sini? Ya, kita membahas dulu pengertian zina ya. Apa itu zina? Zina secara bahasa berasal dari kata zana. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang, perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Itu adalah zina. Jadi kalau sudah terikat dalam pernikahan bukan lagi zina. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Artinya di sini zina itu belum terikat pernikahan. Tingkatan zina. Ternyata ada juga tingkatan zina ya. Yang pertama itu zina dengan tetangga. Nah, ada tidak yang pernah terjadi seperti ini di kehidupan sekitarnya? Ada. Pasti. Terus yang kedua, zina dengan kerabat. Ini juga sering terjadi ya. Berselingkuh dengan kerabatnya walaupun masing-masing sudah mempunyai pasangan. Terus yang ketiga, zina sesama jenis. Ada yang tahu ini zina sesama jenis? Bagaimana kira-kira? Misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan sesama jenis. Zina yang terakhir ini yang paling zina dengan hewan. Ini zina
kita, kehormatan kita, terus kepercayaan diri kita itu sudah tidak ada lagi ketika kita sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke, setelah pembahasan materi ini, Ibu ingin bertanya. Ada kira-kira yang bisa menjawab apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas? Oke, Sulfi, belakang sekali ya. Coba. Kita bisa menjaga diri dengan memperkuat iman, memilih pergaulan yang positif, menghindari situasi yang mendekati zina, serta selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi setiap perbuatan kita. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan Sarah. apa akibat yang timbul oleh pergaulan bebas di kalangan remaja, baik secara fisik maupun mental? Oke, bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Pertama, secara fisik ya, apa akibatnya? Bisa terkena penyakit HIV atau penyakit yang menular. Terus yang kedua, mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Ini sering terjadi. Ini akibat yang paling fatal ketika dalam pergaulan bebas maupun perbuatan zina. Terus secara mental, apa akibatnya? Yang pertama, ini bisa mengakibatkan stres. Yang kedua, frustasi. Terus yang ketiga, hilangnya rasa percaya diri karena apa, ada yang tahu? Karena dampak sosial dan moralitasnya. Ini jawabannya dari pertanyaan Nanda Sarah. Sudah paham nggak? Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham ya. Jadi oke, Ibu lagi yang menunjuk. Ada tidak di sini yang bisa bacakan satu saja dalil tentang pergaulan bebas? Kami lalu kita sudah bahas ya. Kira-kira sudah ada yang hafal? Oke, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Surah An-Nur ayat 30 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dengarkan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, dengarkan dulu ya. Rizka, Siti Hajar, Naila, Haidil, dan Abdul Rahman. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Surya, Yuliana, Sela, Akbar, dan Ali. Kelompok ketiga, Sarah, Rara, Cahaya, Sulfri, dan Yusrifal. Kelompok 4, Ahmad, Denis, Sarti, Arman, dan Salsa. Silakan cari masing-masing kelompoknya, buat sesuai yang diinginkan bentuknya seperti apa. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengatur kelompoknya. Silakan.
Oke, sudah? Oke, jadi silakan presentasikan hasil diskusinya atau hasil kerjanya dengan teman-teman kelompoknya. Silakan naik. Kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan naik semuanya presentasikan hasil semuanya. Ya oke, kelompok 2 tadi sudah tampil, berikan dulu aplaus. Ya selanjutnya kita panggil kelompok 3, silakan naik. Ya silahkan. Yang terhormat Ibu Guru dan yang teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat tidak perlu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita yang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nur Ain Sakra selaku moderator pada kesempatan hari ini. Tentunya saya tidak sendiri karena saya bersama rekan-rekan saya, Teknik, Azharul Mariani dan Nur Cahaya selaku pemateri, Yusrifah dan Supri selaku penulis. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi kami yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator untuk mempersilahkan saya untuk membacakan materi pada kelompok 3 yaitu bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, bahaya moral. Pergaulan bebas dapat merusak moral dan akhlak seseorang, menjauhkannya dari nilai-nilai agama serta merusak karakter positif yang seharusnya dikembangkan. Yang kedua, bahaya penyakit menular seksual atau PMS. Hubungan seksual di luar nikah bisa meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, herpes, dan lainnya. Yang ketiga, kehamilan di luar nikah. Pergaulan bebas seringkali berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan yang membawa dampak besar bagi kehidupan remaja, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Yang keempat, gangguan mental dan emosional. Pergaulan bebas dapat menyebabkan rasa bersalah, penyesalan, dan tekanan batin berdampak pada kesehatan mental. Remaja bisa merasa terasingkan, stres, atau depresi. Yang terakhir, kehilangan masa depan. Remaja yang terlibat pergaulan bebas berisiko kehilangan fokus pada masa depan mereka. Potensi pendidikan, karir, dan hubungan sosial bisa terancam. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri telah memaparkan materi kami pada kesempatan hari ini. Nah, dalam materi ini mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya atau menanggapi terkait materi kami. Kepada saudara, Bagaimana pergaulan bebas dapat memengaruhi kesehatan mental? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bagaimana pergaulan bebas dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yaitu pergaulan bebas dapat menyebabkan stres, rasa bersalah, dan penyesalan yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi. Sekian. bagaimana dengan kelompok 4? Apakah ingin ditanggapi kembali? Terima kasih. Sekian presentasi kami pada kesempatan hari ini. Kami pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke baik, hasil tadi penampilan dari kelompok 3, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita panggil kelompok 4 atau kelompok terakhir ya, silakan nah.
baik itu secara fisik, mental maupun sosial. Pada pembelajaran hari ini ada tidak yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Siti Hajar. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang dalam Islam karena dapat merusak moral, fisik, dan mental. Kedua hal ini dampak negatif pada diri sendiri dan masyarakat, seperti penyakit, hilangnya kehormatan, serta masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan menjaga diri sesuai dengan ajaran agama. Ya, oke, baik. Kita sudah mempelajari materi pada hari ini yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekarang Ibu ingin mengetahui perasaannya bagaimana setelah mempelajari materi tersebut. Jadi Ibu akan bagikan kertas ya. Silahkan dituliskan di sini apa yang dirasa. Ya, silakan dikumpulkan yang kertas Ibu bagikan tadi. Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas untuk minggu depan yaitu berupa hafalan tentang pergaulan bebas dan zina ya, dalilnya itu terletak pada Quran surah Al-Isra ayat 32, itu tentang zina ya, silakan dihafalkan. Kalian semua harus menyetor hafalannya beserta dengan artinya. Oke, paham? Oke, baik anak-anak sekalian, untuk hari ini cukup ya pertemuan kita. Kita bertemu minggu depan lagi dalam keadaan sehat dan amin, amin. Oke, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan